فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillah Ustadz, maaf pertanyaannya di luar tema. Di sebuah keluarga ada 5 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 2 orang anak perempuan mendapat hibah tanah saat orang tuanya masih hidup, tapi tidak dengan persetujuan anak-anak yang lain. Kemudian orang tuanya meninggal. Saat akan pembagian waris, 1 anak perempuan meninggal, bukan yang dapat hibah tanah. Bagaimana pembagian warisnya Ustadz? Apakah yang meninggal tetap dapat waris? Apakah tanah yang hibah menjadi harta warisan yang juga harus dibagi? Di dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat didatangi oleh Nu'man, didatangi oleh Bashir, ayah dari Nu'man. Lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ishhad li anni nahaltu ibni hadza ghulaman." Wahai Rasulullah, tolong persaksikan, jadilah engkau saksi bahwasanya aku menghibahkan untuk anakku ini yang bernama Nu'man sebuah harta berupa budak. Kata Rasulullah, "Akulla waladika nahalta mithlah?" Apakah semua anakmu engkau berikan seperti itu? Kata Bashir, "Tidak wahai Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Idzan idhab fa inni la ushidu 'alal jawr." Kalau begitu pergilah, karena aku tidak akan menjadi saksi terhadap kezaliman. Lalu kata Rasulullah, "Ittaqullaha wa'adilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah keadilan, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Maka seorang tua yang ingin menghibahkan harta kepada anaknya, dia wajib adil terhadap seluruh anaknya. Tinggal para ulama berbeda pendapat, apakah bentuk keadilan berbeda antara laki-laki dengan perempuan, 2 bagian laki-laki atau 1 bagian perempuan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau seorang meratakannya pun sah-sah saja hukum asalnya. Maka ini yang harus pertama dipahami, bahwasanya hibah itu harus adil ketika seorang ayah atau ibu memberikan kepada anak-anaknya. Kalaupun diam tetap memberikannya, tidak kepada seluruh anaknya, maka hukumnya tetap sah sebagai hibah. Sehingga kalau sah sebagai hibah berarti sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Sehingga kalau orang tuanya meninggal, harta hibah tadi tidak lagi menjadi termasuk harta warisan yang akan dibagikan. Itu poin. Anak perempuannya meninggal, bukan yang dapat hibah tanah. Bagaimana pembagian warisnya? Nah, ketika anak perempuannya meninggal, di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Anak perempuan ini tetap mendapatkan warisan. Yang meninggal ini tetap mendapatkan warisan, tentunya sebelum ia meninggal, tetap mendapatkan warisan dari ayahnya dengan pembagian 1 bagi saudara laki-lakinya 2. Seperti itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Pintar dulu. Kemudian orang tuanya meninggal. Oh iya benar. Orang tuanya meninggal. Ketika orang tua meninggal, maka seluruh anaknya sudah berhak. Kalau setelahnya anaknya meninggal lagi, dia masih tetap berhak dari warisan ayahnya tadi. Sehingga kalau anaknya yang meninggal ini punya anak lagi, anak tersebut mendapatkan warisan dari orang tuanya. Pembagiannya, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih utama mengurus jenazah di lingkungan terdekat rumah tapi tidak sesuai sunnah, atau mengurus jenazah sesuai sunnah tapi pengurus tersebut jauh dari lingkungan rumah? Barakallahu. Bukankah jenazah harus segera diurus jika sudah tiba waktunya? Sebab saya ingin jika saya meninggal, jenazah saya diurus oleh pengurus jenazah dari Masjid Nurul Iman. Nah, wasiat seperti ini tidak mengapa. Bagaimana wasiat Rasulullah kepada Aisyah, "Lau mutti
laghassaltuki, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal aku yang akan memandikan jenazahmu. Lalu berkaitan dengan jenazah yang disegerakan, ini disegerakannya ini enggak juga ketika dia mati misalnya jam 11.20, 25 sekarang, jam 12.00 dia harus segera dikuburkan. Enggak kayak gitu juga. Maksudnya disegerakan sesuai dengan kondisinya. Kalau bisa memungkinkan, sesegera mungkin ya sudah. Nanti kita akan sebutkan jenazah Rasulullah. Beliau wafat hari Senin, baru dikuburkan hari Rabu. Baru dikuburkan hari Rabu. Karena memang ada hal-hal yang dibutuhkan pada saat itu. Sehingga dikatakan jenazah disegerakan itu sehari, kalau memang ada sesuatu yang dibutuhkan, maka masih boleh. Seperti itu. Misalnya seorang meninggal di waktu sore atau di waktu siang, besok aja deh nguburinnya, sah-sah saja. Apalagi kalau masjidnya sudah menyiapkan tim jenazah cepat tanggap. Nah, itu siap berangkat kapan saja. Mohon nasihatnya kepada penuntut ilmu yang hanya hadir di kajian yang ustadznya terkenal, banyak followersnya. Dan apakah hal ini termasuk ghulu? Kalau kita membaca sirah para ulama, seperti yang disebutkan dalam biografi Al-Hakam bin Nafi', Abul Hakam, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari, ketika ia datang ke majelis Al-Imam Malik, disebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah, ia melihat majelis Imam Malik ini dibentangkan permadani yang mewah. Lalu kata Abul Yaman, laisa hadza majlis al-ulama. Kok majelisnya mewah seperti ini? Ini kayaknya bukan majelisnya ulama. Beliau pun pergi. Padahal Imam Malik di majelisnya dibentangkan permadani yang indah seperti itu karena memang yang hadir ada pejabat, yang hadir anak-anak khalifah, itu biasa di majelisnya Imam Malik. Sehingga beliau juga ingin memberikan hak bagi orang-orang ini. Hingga akhirnya kata Abul Yaman, wafat Al-Imam Malik dalam keadaan dia tidak sempat lagi bermajelis dan dia sangat menyesal dikarenakan dahulu mengambil kesimpulan prematur hanya karena melihat sesuatu yang tidak ia sukai saja padahal masih ada pembenaran-pembenarannya. Sehingga seorang, dia tidak melihat apakah ustadznya banyak followersnya atau tidak banyak followersnya, bukan. Tapi substansi yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan ini wasiat bagi para penuntut ilmu, untuk mereka lebih fokus melihat pada apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Selama seorang itu dikenal di atas sunnah, mendakwakan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salaf, maka dia melihat pada konten substansi yang disampaikan. Kata Ibn Al-Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina nususi wa baina ra'i fulani. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dinukil dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah ilmu itu seorang mempertentangkan antara logikanya, logika Plato, logika Aristoteles dan seterusnya untuk menentang syariat dan nas-nas dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ini yang ia lihat. Adapun seorang ustadz banyak followersnya, alhamdulillah di zaman sekarang media sosial adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan kita. Dan harus ada orang-orang yang mengcounter syubhat, bid'ah, kesyirikan, kemaksiatan yang terjadi di sesuatu yang tidak bisa kita menghindar darinya. Sehingga ketika ada ustadz yang memiliki akun ofisial sendiri misalnya, dan banyak followersnya, kita bersyukur. Memang betul, dahulu para sahabat mereka menjauhi yang namanya syuhrah. Para sahabat itu menjauhi yang namanya ingin terkenal atau ingin dikenal. Kata Imam Syafi'i, "Wadidtu law anna an-nasa akhadhu hadzal ilmi wa lam ya'rifuni." Kata Imam Syafi'i, dengan ilmu dan ketakwaan yang sangat tinggi, kata beliau, aku sangat berharap orang-orang mengambil ilmu ini dariku tanpa harus mengenaliku.
Imam Ahmad mengatakan, faqad ibtulitu bisyuhra. Aku sudah diuji dengan terkenal. Jadi terkenal itu dulu para ulama, musibah, bukan sesuatu yang dibanggakan. Sehingga mereka menjauhkan diri mereka dari terkenal. Ini hukum asalnya. Tapi ketika kita menyadari media sosial adalah bagian dari kehidupan orang zaman sekarang yang tidak bisa dihindari, di situ orang melihat tentang dakwah, di situ orang melihat jual beli dan seterusnya. Sehingga perlu ada orang-orang dari yang mengenal sunnah ini untuk berdakwah di media sosial. Maka kalau ada ustadz yang menggunakan akun ofisial dirinya sendiri, memiliki banyak followers, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga nggak usah ikut-ikut bikin lagi, karena kan sudah ada. Ini enggak semuanya ustadz pengen bikin akun ofisial sendiri. Iya. Jadinya rebutan siapa yang paling banyak followersnya. Sallallahu. Kenapa? Karena ustadz kalau sudah banyak followersnya, hidupnya akan mudah. Dia mau jual apa saja laku. Iya. Maka ini, jadi jangan pernah jadikan patokan banyak followersnya atau tidak ada followersnya. Bukan itu patokannya. Tapi lihat pada substansi yang disampaikan. Kalau dia menyampaikan tentang Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti. Selain dari itu, maka tinggalkan. Nah. Jadi hukum asalnya seorang itu tidak memamerkan dirinya, tidak memperkenalkan, menjadikan dirinya terkenal. Itu hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ayyub ibni Abi Tamim As-Sikhtayani rahimahullah, dan juga Fudail ibn Iyad, dan juga Ibrahim ibni Adham, dan ulama, mereka mengatakan, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhra. Mustahil seorang hamba itu jujur penghambaannya kepada Allah ketika dia suka untuk terkenal. Mustahil. Orang itu jujur penghambaannya kepada Allah kalau dia senang untuk menjadi terkenal. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ingat, itu sikap ideal. Kalau ada orang yang melakukannya, kita husnudzan, mungkin dia ingin mengcounter bid'ah syirik yang terjadi di media sosial yang kita tidak bisa menghindar darinya. Tapi enggak semua kita juga harus ikut-ikutan seperti itu. Na'am, barakallahu fiikum. Hafan izin bertanya, beberapa pertanyaan Ustaz. Ana saat ini sedang mencoba ta'aruf dengan ikhwan. Namun ana belum bilang dengan orang tua. Apakah boleh kalau kami ingin mengenal lebih jauh, terlebih dahulu dengan menggunakan media WA? Ya ukhti, kenapa Allah ketika menjelaskan tentang wanita yang menikah selalu kepada walinya? Karena wanita itu selalu lebih mengedepankan perasaan. Diberikan pujian-pujian saja langsung kelepek-kelepek. Udah nggak bisa kuat menahan godaan laki-laki. Selalu Allah perintahkan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wahai para wali-wali perempuan, jangan kalian menikahkan wali-wali kalian, anak-anak perempuan kalian kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Kenapa yang diajak adalah walinya? Karena kalau seorang laki-laki ini datang menemui walinya, ya laki-laki ketemu laki-laki. Buaya sama buaya tahu semua rahasianya. Kan dia nggak mungkin menggoda orang tuanya. Sehingga orang tuanya ini melihat lebih objektif pada masa depan anaknya. Bukan hanya melihat tampangnya. Kalau perempuan kan melihat, wah ini Masya Allah nih, badannya oke nih, tinggi sekian. Yang dilihat dalam CV-nya tingginya berapa dulu, wajahnya, warna kulitnya, dan seterusnya. Kan seperti itu perempuan. Dia seperti yang ada di Korea-Korea enggak? Wah, ini musibah ini. Adapun seorang laki-laki, dia tahu wajah itu enggak ada hubungannya dengan seorang laki-laki itu bisa bertanggung jawab atau tidak. Seorang ayah, ketika ia ingin menikahkan anaknya, dia akan mencari seorang laki-laki yang tidak akan menyakiti anaknya. Itu ayah. Seorang ayah akan mencari suami untuk anaknya yang tidak akan menyakiti anaknya. Demi Allah, ketika seorang laki-laki tampan mungkin, idaman seorang wanita,
akan hilang ketampanan laki-laki tersebut dengan melakukan satu KDRT kepada istrinya. Wallahi. Maka seorang wanita, dia tidak boleh langsung menghubungi laki-laki seperti itu. Sampaikan kepada orang tua. Dan kalau memang laki-laki itu gentle, datangi orang tuanya. Assalamualaikum. Apalagi menggunakan WA, ini pintu keburukan. Karena privasinya terlalu terjaga. Hari ini masih teks, besok haha hihi, besoknya lagi mulai kirim foto dong, dan seterusnya wal'iyadzubillah. Dan ini kita berbicara bukan cuma teori, pengalaman sudah banyak terjadi. Bahkan seorang wanita sudah beristri saja bisa selingkuh dari WA ini. Musibah. Ana sudah mencoba sholat istikharah, saat ini sudah sholat yang ketiga, namun sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk. Bagaimana Ana mengenali dan mengetahui petunjuk yang datang? Apakah tetap Ana teruskan ta'arufnya sambil terus istikharah? Nah, jadi disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang sedang bingung memilih perkara yang ada di hadapannya, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, kemudian dia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Setelah itu dia jalani hidupnya normal. Bagaimana dia mengetahui bahwasanya istikharah itulah pilihan Allah untuknya? Dia jalani hidupnya secara normal. Dan apa saja yang terjadi, itulah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang kan nggak tahu. Kita tuh istikharah, tapi kita sudah membatasi Allah. Allah ini aja ya yang dikasih. Jangan kayak gitu. Kita nggak tahu masa depan yang terbaik bagi kita apa. Maka ketika kita sudah istikharah, jalani hidup secara normal. Dengan selalu berada dalam koridor syariat Allah dan tidak menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika akhwat sholat di rumah namun posisi sudah lewat iqamah di masjid, bolehkah tetap melaksanakan sholat rawatib qabliyah? Nah, boleh. Sangat boleh. Karena sholat zuhur misalnya, itu waktunya namanya wasa'. Dalam pembahasan usul fiqh, waktunya itu lapang. Sampai masuk waktu asar. Bahkan Rasulullah pernah ketiduran sholat subuh. Ketika terbit matahari beliau baru sholat. Beliau sholat qobliyah subuh dulu. Baru sholat subuhnya. Sholat sunnah rakaat al-fajr dulu. 2 rakaat fajar baru sholat subuh. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Bapaknya Fulana saat ini berada di lingkungan yang non-muslim. Hanya bapak Ana yang beragama Islam di antara saudara-saudaranya. Mohon doanya Ustadz agar bapak Fulana bisa istiqamah dan diwafatkan di atas Islam. Amin. Sabbatahullahu alal Islam was sunnah. Apakah Fulana bisa mendoakan bapaknya dengan doa keteguhan hati? Naam. Kita mendoakan saudara kita agar istiqamah. Ini di antara hadiyus salaf. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya masih suka upload di sosmed kalau anak lagi lucu, gemes dan pintar. Lalu wajahnya saya tutup stiker. Sebenarnya saya pun tidak memperhatikan siapa yang lihat, siapa yang komen. Ada atau tidak. Hanya ada rasa ingin upload saja. Agar saya tidak upload. Agar saya tidak upload anak lagi di sosmed. Tolong beri saya nasihat. Syukur. Allah musta'an. Tersiksa hidup seseorang ketika selalu tujuan hidupnya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Sangat tersiksa. Pernah lihat, ada sebagian orang yang gaya hidupnya tato sekujur tubuh. Anting di wajahnya ini banyak. Nggak mandi berbulan-bulan. Kira-kira nyaman gak hidup seperti itu? Tahu nggak apa motivasinya dia melakukan seperti itu? Agar mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Ada sebagian wanita menggunakan pakaian sangat seksi. Sangat-sangat seksi.
Kalau ditanya, kenapa dia berpakaian seperti itu? Apa jawabannya? Untuk mendapatkan pengakuan, entah dari lawan jenisnya, dari lingkungannya. Coba silakan kita keluar dari masjid ini, tanya kepada orang-orang yang memakai pakaian yang aneh-aneh, kenapa mereka memakai seperti itu? Jawabannya, untuk mendapatkan pengakuan. Tapi coba tanya seorang muslim menggunakan jubah. Kenapa dia memakai seperti itu? Kenapa celananya cingkrang? Kenapa dia tidak isbal? Kenapa dia menumbuhkan jenggot? Motivasinya adalah karena dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang ini capek. Ada sebagian orang sudah menggunakan semua yang ingin diridhai manusia, tapi apakah semua manusia ridha? Coba aja bilang kepada orang yang udah beli baju mahal-mahal, ada yang jutaan. Coba bilang, kok baju ente kayak gitu sih? Kok baju ente jelek? Apa yang ada di perasaan? Sangat hancur. Kenapa? Karena tujuan dia memakai baju adalah untuk mendapatkan pengakuan manusia. Tapi kalau seorang muslim, dia pakai jubah, terus dia bilang, mas kok bajunya kayak karung? Mas kok bajunya kayak daster? Dia, nggak masalah, saya tidak mencari pengakuan Anda. Saya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang muslimah ketika dia memakai hijab diolok-olok oleh orang lain. Dia nggak akan gentar karena memang dia tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang rambutnya hari ini warna emas, besok ganti lagi warna ungu, besok ganti lagi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pengakuan. Capek hidupnya. Begitu juga sebagian gaya hidup orang sekarang untuk mendapatkan pengakuan, setiap makan foto dulu. Setiap lihat anaknya yang lagi ceria, foto dulu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pengakuan. Pernah lihat ada orang bikin lampu belakang mobilnya, dibeli mahal-mahal. Bagus banget. Yang senang yang lihatnya siapa? Yang nyetir atau yang mobil belakangnya? Dia nggak menikmati. Hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Jadi sebagian orang tuh nggak mengetahui apa yang sedang mereka ikuti, apa yang sedang mereka jalankan. Mereka nggak sadar. Itulah pentingnya seorang beragama, seorang menggunakan akal sehat. Dan itu semua ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu, selalu kita jadikan setiap tindakan kita, ucapan, perbuatan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui ingin memamerkan anak dan seterusnya, ini diantara hal yang merugikan seorang muslim. Di dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, walaupun terakhir beliau melemahkannya, tapi maknanya benar. Nabi SAW bersabda, ista'inu ala injahi a'malikum bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kalau kalian punya nikmat atau cita-cita yang ingin kalian capai, sembunyikan. Jangan disebarkan apalagi dipamerkan. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki nikmat akan ada orang-orang yang hasad kepadanya. Setiap orang yang memiliki nikmat akan ada orang-orang yang hasad kepadanya. Nah, baik. 10 menit lagi insyaallah. Ustaz, saya rindu lagi dengan Mekah. Allah. Saya berniat berhaji namun belum cukup uangnya. Apakah sebaiknya saya berumrah lagi saja dahulu atau bersabar menunggu uang cukup untuk berhaji? Kalau seandainya dia pernah berhaji, maka umrah baik. Tapi kalau dia ingin menunggu dan dia mengetahui tidak lama menunggunya untuk bisa berhaji kembali, maka tentunya amalan haji lebih baik dari sekadar umrah. Dan kecenderungan hati untuk terus beribadah di Masjidil Haram ini yang diceritakan Abdullah bin Mubarak dengan Ubadul Haram. Ada seorang tabi'i yang sangat mulia dari tabaqat tabi'in yang bernama Fudail ibn Iyad. Ia dahulu seorang pencuri, seorang pembegal. Ringkas ceritanya, sampai akhirnya beliau bertobat. Dan sebagai bentuk tobatnya, karena takut ingin kembali
ada lingkungan yang jelek, beliau langsung pindah ke Mekah menjadi tetangga Ka'bah. Beliau hidup sampai meninggal di dekat Ka'bah karena beliau tidak ingin menjauh dari Ka'bah, beribadah kepada Allah di Mekah. Itu luar biasa. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan doa kafaratul majlis? Ada yang mengatakan hadisnya dhaif berdasarkan kisah Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Hadis kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ini diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i, Al-Hakim, dan selainnya. Suatu saat Al-Imam Muslim, sebagaimana yang diceritakan Ahmad ibn Hamdun Al-Qassar, Imam Muslim ini mendatangi gurunya Al-Imam Al-Bukhari menanyakan tentang hadis man jalasa majlisan fakathura fihi lakhatu. Siapa saja yang duduk di suatu majelis, banyak ucapan-ucapan yang sia-sia di dalamnya, kemudian dia membaca doa kafaratul majlis, doa tadi, maka akan menggugurkan semua kelalaiannya di dalam majelis tersebut. Al-Imam Muslim bertanya kepada gurunya, bagaimana menurutmu hadis ini? Kata Al-Bukhari, ma ahsana hadzal hadis, hadithun malih ghaira la a'rifu ghaira hadza hadithul wahid ghaira annahu ma'lun. Al-Bukhari menurut riwayat tersebut mengatakan, wahai Muslim muridku, hadis ini bagus dan aku tidak mengetahui kecuali satu jalur ini saja, hanya saja di dalamnya ada illah yang menyebabkannya dhaif. Sehingga sebagian orang membawakan kisah ini, lalu mereka menghukumi hadis kafaratul majlis dhaif. Tapi ternyata kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nukat, Ibnu Hajar ini manusia yang paling mengenal Al-Imamul Bukhari. Kitab-kitab Ibnu Hajar semuanya untuk berkhidmat tentang kitabnya Imamul Bukhari. Sahih Bukhari, Imam Bukhari memiliki syarah yang namanya Fathul Bari. Juga beliau memiliki kitab Taghliqut Ta'liq. Dan seterusnya. Intinya, kata Ibnu Hajar, riwayat ini salah. Wa ana attahimu Ahmad ibn Hamdun Al-Qassar. Yang keliru di sini adalah perawi dari Imam Muslim yang bernama Ahmad ibn Hamdun Al-Qassar. Tukullima fihi, dia seorang rawi yang dibicarakan lemah. Dan seperti Imam Bukhari dengan hafalannya dan ilmunya yang luas, mustahil kalau dia tidak mengetahui bahwasanya hadis ini memiliki 8 jalur dari sahabat. Jadi bukan cuma satu. Tapi ada 8 jalur diriwayatkan dari sahabat. Ada dari Abu Barzah Al-Aslami, Rafi' ibn Khudaij, ada Zubair ibn Al-Awwam, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn As, As-Sa'ib ibn Yazid, Anas ibn Malik, dan Aisyah radhiyallahu anil jami'. Ada 8 jalur. Al-Bukhari mengatakan, aku tidak mengetahui kecuali hanya satu jalur ini saja. Seperti yang diceritakan Ahmad Hamdan Al-Qassar dari Imam Muslim. Sehingga kata Ibnu Hajar, ada kekeliruan dalam riwayat Ahmad Al-Qassar ini. Dan dia memang rawi yang dibicarakan para ulama. Dia perawi yang tidak kuat. Sehingga hadis subhanakallahumma bihamdik dan seterusnya kafaratul majlis ini sejak dahulu diamalkan oleh para ulama. Dan bukan hadis yang dhaif. Hadis yang diamalkan dan hadis yang terus diwariskan kepada umat ini ketika mereka duduk di satu majlis. Mereka banyak hal-hal ucapan-ucapan yang sia-sia di dalamnya, lalu mereka membaca subhanakallah wa bihamdik dan seterusnya, maka itu akan menjadi penggugur dari dosa-dosanya. Jadi betul ada yang mengatakan dhaif, tapi itu adalah Ahmad Hamdan Al-Qassar yang membawakan riwayat Imam Muslim bertanya kepada Imam Al-Bukhari, dan Ahmad bin Hamdan Al-Qassar ini seorang perawi yang tidak dipercaya. Jelas insyaallah. Baik, karena waktunya sudah habis. Wallahu a'lam.
Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.